Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seperti biasa pada sore hari ini pukul 17.00 kembali hadir bersama kami Bapak Dr. Al-Ghazali, juru bicara COVID-19 Kota Kendari, yang sama-sama kita cintai dan kita hormati. Begitu pula Bapak Direktur RSUD Kota Kendari, Bapak Dr. Sukirman, yang juga selalu setia bersama kita di sini menyampaikan informasi perkembangan penanganan COVID-19 di Kota Kendari. Begitu pula Bapak Ibu pemirsa di rumah serta rekan-rekan wartawan yang terus mengikuti perkembangan penanganan COVID-19. Pada sore hari ini, seperti biasa, kami dari tim Media Center, sesuai data-data dan informasi yang kami kumpulkan dari tim gugus tugas penanganan COVID-19 yang ada di Kota Kendari, baik itu dari sisi medis maupun upaya-upaya lain yang dilakukan oleh tim gugus dalam rangka menekan penyebaran virus COVID-19 yang ada di Kota Kendari. Baik Bapak Ibu pemirsa di rumah, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada juru bicara COVID-19 Kota Kendari untuk menyampaikan informasi perkembangan medis yang ada di Kota Kendari. Dengan hormat disilakan. Baik, yang saya hormati Bapak Heri Ishak selaku koordinator tim Media Center Kota Kendari. Yang saya hormati teman-teman Media Center yang alhamdulillah tetap semangat untuk menyiapkan berita setiap harinya. Yang saya hormati Bapak Ibu yang ada di rumah beserta netizen dan teman-teman wartawan yang saya banggakan dan saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Semoga segala aktivitas kita selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti biasa, langsung dari Media Center Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Kendari, saya juru bicara Dr. Al-Ghazali akan menyampaikan beberapa hal, yang diantaranya adalah pertama, OTG, penambahan pemantauan 1 orang sehingga total OTG sebanyak 442 orang, dan selesai pemantauan 411 orang, masih dalam proses pemantauan sebanyak 31 orang. Untuk PDP sendiri, akumulasi jumlah pengawasan sebanyak 66 orang, pasien dalam pengawasan 1 orang, dan selesai pengawasan 65 orang. Sementara untuk kasus positif, hari ini terkonfirmasi penambahan 1 orang, yakni laki-laki 37 tahun, Kecamatan Kadia, Kelurahan Kadia, tidak ada riwayat keluar daerah, tidak ada gejala medis dan keluhan sakit sebelumnya, isolasi dilakukan perawatan Rumah Sakit Kota Kendari. Beliau termasuk dalam transmisi lokal. Kemudian yang sembuh 1 orang pasien, yakni perempuan 26 tahun, Kecamatan Kendari Barat, Kelurahan Lahundape, yang terkonfirmasi tanggal 17 Juni, 10 hari perawatan Rumah Sakit Kota Kendari, dan alhamdulillah dinyatakan sembuh. Sehingga akumulasi jumlah kasus positif sebanyak 70 orang dari pertama, kemudian sampai yang dinyatakan selesai sembuh sebanyak 60 orang. Masih dalam perawatan sebanyak 7 orang, 3 orang perawatan Rumah Sakit Bahtermas dan 4 orang perawatan Rumah Sakit Kota. 3 orang diantaranya dinyatakan meninggal. Warga Kota Kendari yang kami cintai, kami banggakan, tetap waspada, peduli, dan kita sama-sama berdoa jangan tertular dan jangan menulari. Kemudian satu hal yang sangat penting adalah
tetap kita patuhi himbauan yang disampaikan oleh pemerintah. Demikian yang kami sampaikan dari Media Center Percepatan Penanganan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian informasi perkembangan penanganan medis pasien COVID-19 yang ada di Kota Kendari. Mungkin ada beberapa tambahan dari Pak Direktur RSUD Kota Kendari, kami persilakan. Oke, baik Pak. Untuk itu sambil menunggu, kami persilakan kepada rekan-rekan wartawan jika ada yang ingin disampaikan atau ada hal-hal yang ingin diperjelas, kami persilakan. Begitu pula Bapak Ibu pemirsa di rumah, kami persilakan. Ya. Silakan kalau ada yang bertanya. Bu Nisrina mau sharing lagi, ada hal yang ingin disampaikan. Kebetulan silakan Bu Nisrina. Katanya Pak Direktur dari tadi mau menunggu pertanyaan dari Bu Nisrina. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi agak terlambat mengikuti info dari info COVID-19 Pak baru. Tadi satu orang yang sembuh transmisi lokal. Ini walaupun kenaikannya tidak begitu signifikan, tetapi kalau kita lihat trennya ini hampir setiap hari terjadi penambahan, Pak. Apakah ini mengindikasikan bahwa masyarakat kita menganggap bahwa biasa-biasa saja? Begitu, Pak. Atau gimana nih, Pak? Terus itu satu untuk Pak Pak Dr. Sukirman, Pak, kalau mau swab di RSUD Batramas itu bayar berapa, Pak? Saya kira itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terlebih dahulu kami persilakan kepada Direktur RSUD Kota Kendari untuk menanggapi, Pak. Baik, terima kasih Mbak Nisrina. Pertanyaannya apakah swab di Batramas itu bayar? Ya. Selama ini alhamdulillah belum pernah ada yang swab bayar, kecuali mungkin kalau swabnya di swasta. Di Kota Kendari ada yang siapkan, ya, di swasta. Waktu itu dia butuh untuk perjalanan 7 hari karena pihak maskapai, pihak memberikan aturan kalau swab itu berlaku 7 hari, sehingga dia coba-coba swab di salah satu klinik di Kendari dan ternyata positif. Ya, kalau di swasta bayar swabnya, ya. Tapi kalau Batramas tidak akan, belum pernah kita dengar ada bayar, enggak. Cuma untuk mendapatkan swab itu ada prosedurnya. Tidak semua orang yang lakukan swab, enggak ada kemampuan untuk menswab seluruh masyarakat yang ada di kota. Jadi ada indikasi-indikasi, ya, ada protap-protap, SOP-SOP yang harus kita lalui, barulah terindikasi untuk melakukan swab. Ya. Demikian mungkin, terima kasih. Ya, silakan Pak Dokter kalau ada tambahan. Iya. Jadi makasih Bu Nisrina tadi sehubungan dengan adanya penambahan 1 orang walaupun tidak signifikan, apakah itu menandakan bahwa warga Kota Kendari tidak mengikuti himbauan pemerintah? Jadi perlu kami sampaikan bahwa alhamdulillah di Kota Kendari sebagaimana yang kita perhatikan, warga Kota Kendari kalau boleh dikatakan mungkin sekitar 85% yang mengindahkan atau melakukan apa yang disampaikan pemerintah. Nah, separuh ada di antaranya kita memang melihat bahwa masih ada yang memang bukan tidak disentuh dalam hal ini, tidak memberikan edukasi, akan tetapi mungkin apakah lalai atau memang mungkin merasa bahwa COVID
COVID-19 ini biasa-biasa saja. Mudah-mudahan tidak mengenai di antara yang tidak melakukan. Namun perlu kami sampaikan bahwa sebagaimana yang kami sampaikan beberapa hari yang lalu, bahwa tidak menggunakan masker itu benar-benar sangat berpotensi untuk tertular daripada COVID-19 ini. Olehnya, dengan penambahan 1 orang pada hari ini, maka marilah kita sama-sama benar-benar memutus mata rantai penularan sehingga tidak terjadi penambahan dan penambahan lagi. Nah, kita mungkin jujur kami sampaikan beberapa hari yang lalu bahwa Kota Kendari ini sudah mengalami fase penurunan. Namun juga setiap beberapa waktu ke depan ternyata ada juga yang naik 1. Namun itu tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Harapan kita bahwa semoga apa yang benar-benar diharapkan disampaikan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kota Kendari khususnya, kita benar-benar ikuti dengan menggunakan masker, kemudian sering mencuci tangan, kemudian meningkatkan imunitas. Tentu ini akan membuat penularan COVID-19 bisa terhenti dan tidak akan meluas tentunya. Begitu Bu Nisrinah. Jadi insya Allah mudah-mudahan warga Kota Kendari yang mendengarkan ini bisa benar-benar mengikuti himbauan pemerintah. Demikian. Lanjut, silakan Bu Nisrinah. Ya, jika masih ada yang ingin dikonfirmasi, silakan. Maaf ini Pak kalau sering bertanya. Iya. Iya, Dok, saya mau konfirmasi. Kemarin kan Pak Dokter menjelaskan bahwa untuk mengobati pasien COVID-19 itu dilakukan pengobatan berdasarkan gejala medis yang dialami. Misalnya kalau dia sesak nafas atau demam diberikan obat sesak nafas dan juga demam. Nah, apakah bisa misalkan dari tim medis merekomendasikan jenis obat yang bisa masyarakat konsumsi kalau misalkan ada gejala-gejala seperti itu? Nah, paling tidak untuk mengurangi beban rumah sakit terhadap banyaknya pasien yang datang ke rumah sakit tersebut. Saya kira itu saja, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Makasih. Harapan kita pasien yang misalnya mengalami keluhan batuk, flu, sekarang BPJS Kesehatan juga memberikan fasilitas dengan mobil JKN. Jadi di sini ada beberapa puskesmas, ada 15 puskesmas, kemudian ada klinik swasta dan juga ada dokter keluarga. Jadi sebelum ke rumah sakit, BPJS Kesehatan memberikan kemudahan dengan mobile JKN tadi, itu bisa melakukan konsultasi langsung dengan dokternya, dokter keluarga dengan puskesmas. Nah, di situ bisa menyampaikan keluhan-keluhannya, kemudian juga dokternya bisa menjawab keluhan tadi dengan mengambil obat yang ada di fasilitas kesehatan itu. Kemudian harapan kami dari tim medis, jika misalnya mengalami penurunan daya tahan tubuh dengan gejala batuk flu itu bisa mungkin mengkonsumsi seperti vitamin C dan vitamin E, atau dengan mengkonsumsi seperti jahe misalnya, melakukan seduh sendiri, kemudian dengan madu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Seperti itu Bu Nisrina. Jadi untuk tidak terjadinya lonjakan yang begitu banyak di rumah sakit, sebaiknya menghubungi dokter keluarga dan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan klinik sebelumnya. Seperti itu. Iya. Ya, selanjutnya ini ada pertanyaan dari netizen, Dok. Apakah kesiapan Kota Kendari terkait anak sekolah yang akan kembali bersekolah? Bagaimana protokol kesehatan yang akan diberlakukan di sekolah? Terima kasih. Iya, makasih Pro 2 Kendari. Jadi ada beberapa sekolah yang alhamdulillah hari ini sudah membagikan rapor kepada siswanya. Di situ begitu orang tua, murid atau wali kelas mengambil, itu ada opsi yang diberikan pertanyaan kepada orang tua, yakni mau melakukan pendidikan secara offline atau online. Nah, di sini itu diberikan jika orang tua memilih offline, maka dia bisa melakukan tatap muka di sekolah, kemudian jika online maka bisa dilakukan di rumah. Nah, otomatis apabila
orang tua atau dalam hal ini anak didik melakukan dan bisa terbagi menjadi dua, jadi saya kira sangat membantu untuk memutus mata rantai. Kemudian perlu juga kami sampaikan bahwa dalam beberapa hari ini Dinas Pendidikan Kebudayaan itu sudah melakukan pemantauan ke tiap-tiap sekolah berdasarkan sonisasi. Jadi di situ sudah disampaikan edukasi kepada sekolah bahwasanya di mana sekolah yang sudah siap benar-benar untuk melakukan proses pendidikan, akan tetapi tetap melakukan protokol kesehatan tentunya. Di situ sudah disampaikan bahwa jika ingin membuka, maka siswa yang datang atau murid yang datang di sekolahnya harus masih tetap menggunakan masker, kemudian disiapkan tempat cuci tangan di situ, kemudian yang awalnya mungkin di dalam kelas, yang awalnya mungkin sekitar 30 atau 40 siswa dalam satu kali tatap muka itu dilakukan dibagi dua. Jadi ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang. Selain daripada yang tadi online dan offline seperti itu. Makasih. Iya, dari Ibu Siti Mariana. Semoga sehat selalu Bapak Wali Kota Kendari dan tim Satgas COVID-19 yang tetap semangat. Semoga semuanya bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Makasih Ibu Siti Mariana. Kita sama-sama mendoakan Bapak Wali Kota beserta jajaran dan gugus tugas semoga sehat selalu. Sehingga dalam melaksanakan kegiatan untuk memutus mata rantai ini bisa terrealisasi. Dan kami juga dari tim Media Center selalu mendoakan warga Kota Kendari semoga sehat selalu dan mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan dan tidak bertambah lagi yang terkonfirmasi positif COVID-19 tentunya. Terima kasih Bu. Ya, mungkin masih ada dari teman wartawan. Iya, dari Pak Hengki. Dok, apakah di tempat ibadah masih berlaku protokol kesehatan dengan jaga jarak? Masih ada yang tidak jaga jarak sesuai dengan aturan. Ya, jadi harapan kita tentunya bahwa rumah-rumah ibadah dalam hal ini tadi beberapa teman, jadi kami sempat sharing-sharing dengan beberapa teman yang melakukan sholat Jumat, kebetulan hari ini sholat Jumat, itu sudah melakukan protokol kesehatan, alhamdulillah, jadi jarak 1 atau 1,5 meter sudah dilakukan. Jadi begitu disampaikan khutbah sebelumnya, para jamaah yang masuk di dalam masjid sudah mengatur tempat 1,5. Dan adapun kalau misalnya ada di antara tempat ibadah atau masjid di sini yang belum melakukan protokol, maka mungkin kita bisa saling mengingatkan, menyampaikan kepada tempat-tempat ibadah untuk tetap melakukan. Karena ya siapa lagi yang bisa menyampaikan kalau bukan kita bersama-sama. Jadi ini bukan tugas pemerintah saja, bukan tugas gugus saja, tetapi tugas kita bersama untuk saling mengingatkan. Dan kami juga sampaikan kepada teman-teman wartawan, jika melihat tempat ibadah yang masih melakukan sholat dan berdekat-dekatan tidak sesuai dengan protokol kesehatan, maka mari kita untuk saling mengingatkan. Terima kasih Pak Hengki. Iya. Mungkin masih ada dari netizen? Ya, baiklah Bapak Ibu warga Kota Kendari yang kami cintai, kami banggakan dan kami sayangi. Sekali lagi kami sampaikan bahwa demi kesehatan kita bersama, demi menjaga supaya kita semua tidak tertular, maka sekali lagi mari kita sama-sama tetap patuhi apa yang disampaikan oleh pemerintah dengan tetap melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, sering mencuci tangan, kemudian olahraga yang teratur dan makan makanan yang bergizi. Dan satu hal yang paling penting adalah mari kita tingkatkan kewaspadaan dan kepedulian, kemudian berdoa bersama. Kita jangan tertular dan jangan menulari dengan tentunya menggunakan masker kalau keluar. Dan mari kita sama-sama mendengarkan dan mengikuti apa yang dihimbaukan oleh pemerintah. Demikian yang kami sampaikan dari Media Center Percepatan Penanganan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke moderator. Demikian beberapa informasi perkembangan penanganan COVID-19 yang ada di Kota Kendari. Tidak lupa kami dari tim Media Center COVID-19 Kota Kendari mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh tim gugus tugas yang terus bekerja di lapangan, begitu pula teman-teman
di tim Media Center yang selalu bekerja keras mengumpulkan data-data dan informasi untuk kami sampaikan kepada Bapak Ibu pemirsa di rumah. Begitu pula dengan rekan-rekan wartawan yang selalu setia bersama kita di sini sebagai penyambung informasi agar masyarakat tetap selalu taat dan patuh pada himbauan pemerintah, menjaga jarak, dan tentunya dengan mengikuti protokol COVID-19 sesuai anjuran pemerintah. Baik, kami akhiri laporan kami pada sore hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.